Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas mata kuliah visualisasi data dan cerita data, kami mengangkat topik pembuatan artikel dengan judul Analisis Deret Waktu dan Peramalan Harga Kartu Pokemon Charizard sebagai aset koleksi menggunakan model Arima. Untuk kelompok ini sendiri beranggotakan Asrul Wadi, yaitu saya sendiri, dan juga Pak Adri Muhaimin Afif. Untuk penjelasan pertama akan saya jelaskan beberapa bagian bab eh, terkait di dalam artikel ini. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Kartu koleksi merupakan salah satu bentuk aset alternatif yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan nilai ekonomi. Jadi aktivitas dari perdagangan kartu koleksi ini tidak lagi sebatas pada komunitas hobi, melainkan juga telah berkembang menjadi pasar yang melibatkan kolektor dan investor. Salah satu kartu yang memiliki nilai jual dan juga favorit di kalangan kolektor Pokemon yaitu Pokemon Charizard Base Set hashtag 4 yang dikenal sebagai kartu ikonik dalam waralaba Pokemon. Perubahan harga yang terjadi di kartu Pokemon tersebut dari waktu ke waktu menghasilkan data historis yang dapat dianalisis. Jadi ada historis data yang dapat kami analisis menggunakan pendekatan dari waktu yaitu time series. Analisis dari waktu memungkinkan identifikasi pola, pergerakan harga sekaligus penyusunan model, peramalan dan memperkirakan nilai pada periode mendatang. Arima adalah salah satu ataupun merupakan metode yang banyak digunakan dalam penelitian forecasting karena mampu memodelkan hubungan historis antar pengamatan pada univariat, data univariat. Berbagai penelitian telah menerapkan Arima pada peramalan harga komoditas seperti beras, emas dengan hasil yang menunjukkan kemampuan model dalam mengikuti pola historis data dan juga pada sektor pasar keuangan Arima juga sudah diterapkan dalam memprediksi indeks pasar dan harga saham dengan tingkat akurasi yang relatif baik. Penerapan Arima tidak terbatas pada sektor ekonomi dan keuangan, tapi juga digunakan pada peramalan harga produk teknologi kendaraan dan data penjualan retail. Meskipun penelitian forecasting telah diterapkan pada berbagai objek penelitian, sebagian besar studi masih berfokus pada komoditas saham, indeks pasar, produk teknologi, kendaraan, dan data penjualan. Objek-objek tersebut umumnya berada pada lingkungan pasar yang relatif terstruktur dan memiliki volume transaksi yang tinggi. Sebaliknya, penelitian forecasting pada aset koleksi relatif terbatas. Aset koleksi tersebut memiliki pengertian yaitu karakteristik yang berbeda karena nilainya tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme permintaan dan penawaran, tapi juga oleh faktor kelangkaan, kondisi fisik, nilai historis, tren komunitas, dan juga preferensi kolektor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik deret waktu harga kartu Pokemon Charizard PS4 menggunakan data historis periode 2021 hingga 2026. Jadi kami menggunakan data periode 2001 sampai 2026 yang diperoleh dari website aslinya dengan menggunakan teknik web scraping. Metode yang akan kami gunakan itu metode Arima ditujukan untuk membangun model peramalan, menentukan model terbaik berdasarkan karakteristik data, dan juga mengevaluasi performa model dengan menerapkan perhitungan. Ada beberapa evaluasi model yang kami terapkan. Yang pertama itu adalah MAE, kemudian RMSE, dan juga MAP, serta menghasilkan prediksi harga untuk periode mendatang. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas penerapan forecasting pada aset koleksi dan memberikan gambaran empiris mengenai pola pergerakan harga kartu Pokemon Charizard. Bab selanjutnya itu adalah bab metode dari format artikel ini, itu adalah bab metode. Metode ini
memiliki beberapa poin. Yang pertama itu adalah flowchart penelitian. Dari alur penelitian ini dimulai dari tahapan pengumpulan data dari website aslinya hingga evaluasi model. Untuk lebih jelas tentang flowchart penelitian akan kami gambarkan pada gambar satu. Di gambar satu ini terdapat beberapa flow ataupun terdapat alur penelitian. Yang pertama itu adalah start, itu adalah mulai pengumpulan datanya, kemudian uh, tahapan preprocessing data, setelah itu tahapan ADF test itu untuk menguji stasionaritas data. Kemudian ketika data tersebut belum stasionaritas, maka akan dicek kembali setelah data tersebut benar-benar stasionaritas. Kemudian lanjut kepada tahapan ACF dan PACF. Kemudian lanjut kepada pemodelan ARIMA. Setelah pemodelan ARIMA, kemudian kami lakukan forecasting untuk meramalkan nilai masa depan. Kemudian uh, ter, uh, tahapan selanjutnya itu kami evaluasi menggunakan MAP, MAE, dan juga RMSE. Dari gambar satu ini menunjukkan penelitian diawali dengan proses pengumpulan data Pokemon Charizard dengan teknik bootstrapping dari situs price charting. Data yang dikumpulkan selanjutnya masuk ke tahapan preprocessing untuk dianalisis deskriptif sebelum dilakukannya pengujian stasionaritas menggunakan augmented decay fuller atau ADF. Kemudian data yang belum stasioner akan dilanjutkan ke tahap differencing hingga memenuhi asumsi stasionaritas. Selanjutnya dilakukan identifikasi model menggunakan ACF dan PACF untuk pembentukan kandidat model ARIMA, evaluasi model terbaik, dan peramalan harga pada periode mendatang. Dan selanjutnya itu adalah diagram block system. Jadi di dalam penelitian ini ada diagram block system. Yang pertama itu adalah tahapan dataset, kemudian preprocessing data, ADF test, differencing, ECF dan PACF, model ARIMA, forecasting, evaluasi, dan output prediksi. Poin selanjutnya itu adalah dataset penelitian. Di sini kami dataset penelitian itu adalah berupa dua variabel, yaitu adalah ada date dan juga ada price. Di sini kami menggunakan dua variabel untuk analisis time series-nya. Kemudian tahapan ataupun juga pada poin preprocessing data. Tahapan ini dilakukan guna memastikan kualitas data sebelum masuk ke tahapan pemodelan. Jadi pada tahapan ini akan dicek pemeriksaan pada missing value-nya, pemeriksaan pada data yang duplikat, konferensi format tanggal ke tipe date time. Jadi format tanggal harus sesuai untuk data penelitian ini, dan juga analisis statistik, deskriptif, dan visualisasi historis harga. Kemudian lanjut ke poin uji stasionaritas. Tahapan pengujian stasionaritas ini dilakukan dengan menerapkan teknik IDF. Di sini juga terlihat rumus yang akan kami gunakan ataupun perhitungan pada uji stasionaritas. Kemudian model ARIMA. Model ARIMA ini adalah tahapan pemodelan pada penelitian ini, yaitu menggunakan model ARIMA. Jadi pada poin model ARIMA ini kami akan menjelaskan ataupun kami akan menentukan model pada penelitian ini, yaitu adalah model ARIMA. ARIMA ini dipilih dikarenakan mampu memodelkan hubungan antara data historis dan nilai pada periode, serta banyak digunakan pada penelitian-penelitian forecasting untuk harga aset dan komoditas. Ini adalah rumus ataupun perhitungan ARIMA-nya. Kemudian penentuan nilai pada nilai P dan Q dilakukan melalui proses analisis ACF dan PACF, sedangkan nilai D ditentukan dari hasil differencing setelah pengujian stasionaritas. Lanjut pada poin selanjutnya itu adalah prosedur eksperimen. Di sini kami menambahkan poin prosedur eksperimen, yaitu digunakan sebagai data yang stasioner, jadi data yang telah dinyatakan sebagai data stasioner, kemudian masuk ke tahap analisis dan PACF untuk menentukan kandidat model ARIMA. Di sini
beberapa model kandidat kemudian dibandingkan nilai AIC dan BIC-nya sebagai pembanding untuk menentukan model pilihan terbaik. Kemudian lanjut ke teknik validasi. Teknik validasi pada penelitian ini diterapkan dengan menggunakan metode bolt-out validation dengan pembagian dataset sebesar 80% data latih dan 20% sebagai data uji. Pendekatan ini diterapkan guna mengukur kemampuan model dalam melakukan prediksi terhadap data yang tidak digunakan selama proses pelatihan model. Dari 65 observasi, sebanyak 52 observasi digunakan sebagai data training dan 13 observasi digunakan sebagai data testing. Lanjut ke poin evaluasi model. Tahapan evaluasi model pada penelitian ini yaitu kami menggunakan perhitungan mean absolute error atau MAE, root mean square error atau RMSE, dan juga mean absolute percentage error atau MAP. Penggunaan evaluasi model ini juga banyak diterapkan. Kami juga sudah melakukan beberapa literatur review terhadap artikel, dan artikel tersebut banyak menggunakan teknik ataupun evaluasi model ini, MAE, RMSE, dan juga MAP. Untuk hasil penelitian pada artikel ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Adri Muhammad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya melanjutkan presentasi dari analisis karakteristik deret waktu dan peramalan harga kartu Pokemon yang metodenya sudah dijelaskan oleh Pak Asto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian pada jurnal ini. Reviewnya meliputi karakteristik dataset. Ya, di sini kita berbicara dataset, kemudian uji stasionaritas, identifikasi model dan seleksi model. Di sini kita akan memilih model ARIMA yang akan kita gunakan untuk melakukan forecast nantinya. Kemudian dilakukan evaluasi terlebih dahulu untuk kinerja model. Terakhir kita akan melihat bagaimana kinerja dari model ini dalam hal memprediksi harga Pokemon. Nah, baik, di sini karakteristik dataset penelitian ini menggunakan data harga bulanan dari periode Januari hingga Mei 2022 yang diperoleh melalui proses web scraping. Tidak ada missing value maupun duplikat, jadi datanya sudah bersih. Jumlah data 65 data dan nilai standar deviasi 62,14. Jadi dari sini dari standar deviasi menunjukkan adanya variasi harga yang cukup tinggi selama periode penelitian. Di sini kita sudah mengcapture bagaimana kira-kira dataset yang kita gunakan pada penelitian ini. Setelah diperoleh dataset, kita lakukan uji stasionaritas dan jika diperlukan dilakukan differencing. Seperti biasa, stasionaritas menggunakan teknik augmented decay curve ADF yang hasilnya bisa kita lihat di tabel. Nah, nilai p-value sebesar 0,929 menunjukkan bahwa data belum stasioner karena lebih besar dari tingkat signifikansi yang diinginkan atau dianggap signifikan jika besar dari 0,05. Karena itu kita lakukan
differencing untuk order pertama didapatkan P value sudah 0 di sini, artinya sudah stasioner, sehingga dapat digunakan pada tahap identifikasi model. Nah, lanjut pada step yang ketiga dari hasil penelitian, identifikasi dan seleksi model ARIMA. Setelah stasioner, kita identifikasi terlebih dahulu model menggunakan analisis ATF dan PACF tentang autokorelasi function. Nah, di sini kita sudah melihat hasil plot ACF dan PACF. Jadi ACF ini menentukan bagaimana model akan direpresentasikan. Untuk nilai ACF itu akan menentukan nilai dari Q-nya. Sementara PACF akan menentukan nilai dari P-nya. Kita mulai dari PACF supaya lebih rumit. Di sini ada leg 0 sebesar 1. Kemudian pada leg ke-1 dan leg kedua itu sudah melebihi batas signifikansi, dan ya artinya dapat kita simpulkan PACF menggunakan order 2, sementara pada PACF yang menentukan hasil dari Q hanya ada satu yang signifikan yang berada di luar range signifikansi. Jadi kita bisa kita ambil 2, order 2, sementara untuk ACF kita ambil 1 dengan alasan sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi di sini kita coba kemungkinan-kemungkinannya untuk nilai PDQ, di mana dia adalah differencing ya. Jadi kita sudah dilakukan differencing order 1. Dan ternyata dari perbandingan kandidat model ARIMA dihasilkan output AIC dan BIC, di mana jika nilainya semakin kecil maka lebih baik untuk nilainya masing-masing AIC dan BIC. Sesuai perkiraan kita dan pertimbangan kita bahwa nilai P sama dengan 2 dan Q sama dengan 1 dan diferensi 1 itu memiliki nilai AIC dan BIC yang paling kecil. Jadi kita pilih ini sebagai model terbaik untuk tahap evaluasi dan forecasting. Lanjut, di evaluasi kinerja model, kita lakukan meta testing menggunakan pendekatan out validation. Jika model diukur menggunakan MAE, mean square error, dan mean absolute percentage error. Kita fokus di sini di MAPE, di mana di sini MAPE adalah representasi dari selisih dari ini adalah selisih dari nilai aktual dan nilai prediksi. Jadi
makin kecil nilai persentase NPE maka akan lebih baik. Nah, pada range 10 sampai 20% itu adalah berdasarkan literatur yang kita sudah cantumkan bahwa nilai 15,86% ini masih masuk dalam range yang baik untuk sebuah model dalam hal mengikuti pola pergerakan harga pada data kemudian. Jadi di bawah 10% itu sangat baik, di range 10 hingga 20% itu masih kategori baik. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa model ini baik dalam mengikuti pola pergerakan harga pada data kemudian. Lanjut untuk forecast pergerakan Charizard, kita tadi sudah melakukan evaluasi dan kita anggap layak. Kita lakukan saja implementasi praktisnya pada harga perfilman Charizard. Nah, di sini adalah prediksinya untuk 6 bulan ke depan di tahun 2026 dari Juni hingga November. Dari sini kita bisa proyeksikan bahwa harga terletak pada range 370 hingga 385 selama 6 bulan mendatang. Fluktuatif namun masih stabil di harga 370 hingga 385, tidak terlalu fluktuatif, relatif stabil. Dari diskusi hasil penelitian menunjukkan bahwa harga pada Pokemon Charizard memiliki karakteristik degradatif, fluktuatif, dan memang mengandung komponen yang dari kondisi ini terlihat dari uji MDF yang sudah kita bahas sebelumnya, menghasilkan value sebesar 0,929. Itu perlu dilakukan referencing untuk mendapatkan data yang stasioner sampai value menunjukkan informal. Jadi model terbaik Arima adalah prediksi komponen 2,1,1. Ini adalah prediksi dan yang paling rendah dan sesuai hasil perhitungan kita. Dari hasil evaluasi APS besar 15,85%, di mana ini masuk kategori baik karena masih berada pada range 10 hingga 20%. Walaupun tingkat kesalahan tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan para penelitian kesalahan di bawah 10%, karena masih banyak faktor mungkin yang menjadi blind spot kita di penelitian. Harga emas dan saham itu sesuatu yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat yang itu, jadi dia
dan parameternya eh, sudah sangat familiar. Sementara untuk kartu pertemuan ini memang perlu parameter yang mungkin jadi penspot kita, karena dari tren sebelumnya kita ini sangat fluktuatif ya. Jadi tren berubah. Nah, perbedaan tingkat akurasi tersebut seperti yang saya sebutkan sebelumnya berkaitan dengan karakteristik aset-aset lekat koleksi yang berbeda dalam segmen yang terbentuk dari aktivitas pasar yang volume transaksi yang tinggi. Jadi storage-nya relatif konsisten, jadi lebih padat gitu. Jadi datanya untuk data historis itu sangat kuat. Dan cara untuk mencari-cari karena ini terlalu segmented, jadi sulit direpresentasikan sesuai dengan jumlah yang kita bikin. Unit variat seperti kelangkaan, kondisi fisik, dan kan memang benar ini banyak parameter menyebabkan perubahan harga yang tidak selalu mengikuti pola historis. Ya, jadi di sini ada benchmarknya. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil menganalisis karakteristik dari waktu dibuktikan dengan MAPE kita sebesar 15,86%. Jadi inilah output akhir yang bisa kita pegang untuk mengklaim bahwa model ini nanti mengikuti pola pergerakan harga. Jadi prediksinya baik. Untuk fokusnya berada pada range 370 hingga 385 USD dan cenderungan 300 an menuju stabil. Jadi untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode pengatakan yang lebih panjang karena memang jika di parameter yang menjadi blind spot tingkat transaksinya memang tidak sepadat sektor konvensional seperti saham dan emas. Jadi bisa dilakukan pengamatan yang lebih panjang dan juga membandingkan performa Arima dengan metode lain seperti Sarima, Arima Gas, Profit atau Hybrid Arima XTM bisa dipertimbangkan dan diterapkan. Kemudian kita bisa membandingkan akurasi prediksinya sehingga kita tahu mana prediksi ini baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya ada informasi Bu Adi. Terima kasih dari presentasi kami. Salah dengan kurang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.